بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah ayuhal akhibba, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang makna dan maksud serta tafsiran surah Al-Baqarah ayat yang ke 101 insyaallah. Ayat yang ke 100 insyaallah taala. Naam, pada minggu lepas kita sudah mempelajari dan menjelaskan bahwasanya sesiapa yang memusuhi kekasih Allah yaitu malaikat Jibril dan juga para nabi, para rasul, kemudian dan kekasih-kekasih Allah yang lain, maka mereka adalah telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi atau menyiksa kekasihku, maka aku tantang dia dengan perang. Dalam ayat ini, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi sesiapa yang memusuhi Allah dan juga malaikatnya dan juga para rasulnya dan juga Jibril dan juga malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi apabila seseorang mengingkari atau kafir terhadap salah satu daripada kekasihnya, yaitu kafir terhadap salah satu malaikat atau kafir terhadap salah satu daripada utusan atau nabi, maka dia termasuk daripada golongan orang yang kafir, termasuk daripada orang-orang yang kafir. Nah, sekarang ayat yang ke-100. 100 kau 101? 100 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عاهد ini adalah maknanya membuat perjanjian. Ahdan adalah janji. Aw kullama ahadu dalam ayat ini menjelaskan tentang Yahud, orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Mengapa setiap mereka membuat janji, nabadhahu fariqum minhum, sebagian mereka melanggar janji itu. Nabadhahu fariqum minhum, sebagian daripada mereka atau segolongan daripada mereka melanggar janji itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan daripada mereka la yu'minun, tidak beriman. La yu'minun, tidak beriman. Aw kullama ahadu, jadi perkataan ahadu mengikut wazan fa'alu. Fa'ala, fa'ala, ahada, fa'ala mengikut wazan fa'ala. Ahadu maknanya membuat perjanjian. Sedangkan ahdan adalah isim masdar. Masdar. Ahada ya'hadu ahdan. Ahdan adalah maknanya perjanjian. Nabadhahu, nabada artinya di sini adalah merusak. Merusak atau mengingkari atau membatalkan. Nabadha. Atau bermakna meninggalkan, tidak menghiraukan. Nabadha. Nabadhahu fariqum minhum, sedangkan maknanya fariqun adalah golongan atau sekumpulan. Fariqun. Fariqum minhum, sekumpulan atau segolongan daripada mereka. Fariqum minhum. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum. Bal aktsaruhum. Aktsaruhum la yu'minun. Aktsar di sini maknanya kebanyakan atau lebih banyak. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan daripada mereka, majoriti mereka atau lebih banyak daripada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Perkataan la yu'minun, la di sini disebut la nafi, yang bermakna mentiadakan. La yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi setiap la yang masuk kepada fi'il mudhari itu ada dua kemungkinan. La yu'minun, seperti la yu'minun di sini disebut la nafi. Kenapa disebut la nafi? Karena dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. La yu'minun. Yu'minun dalam keadaan rafa'. Rafa' dengan subutun nun. Itu dengan nun. Dengan rafa' dengan subutun nun. La yu'minun. Di sini lanya disebut dengan la nafi. Apabila perkataan yu'minun, nunnya ditiadakan la yu'minu atau la tu'minu, itu maknanya lanya adalah la nahi. Tetapi la nahi ini masuk kepada fi'il mudhari ketika mukhatab, dalam keadaan mukhatab, bukan dalam dhamir ghaib. Jadi la yu'minun, lanya di sini adalah la nafi. La yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Sesungguhnya dalam ayat ini adalah at-tawbih. Apa maksudnya at-tawbih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, di mana mereka setiap membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu melanggarnya. Mereka selalu melanggarnya dan tidak menunaikannya. Mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis atau disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Mereka telah berjanji jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang suatu saat nanti, maka mereka akan beriman.
Akan tetapi kenyataannya bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak beriman. Bukan hanya orang Yahudi di masa bukan hanya Yahudi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melanggar janji, akan tetapi Yahudi sebelum itu, orang-orang Yahudi yang hidup dengan di zaman Nabi Musa alaihi salam dan juga Yahudi yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka kerap sekali atau selalu melanggar janji yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di sini bal aktsaruhum la yu'minun. Di sini ada perkataan fariqun, segolongan di antara mereka. Berarti ada golongan lain yang juga beriman kepada mereka. Masih ada yang menjalankan janji-janji yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan daripada mereka tidak beriman. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat yang terdahulu, bahwasanya memang kebanyakan orang-orang Bani Israel ini, utamanya orang Yahudi yang keturunan Bani Israel, itu keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam, kebanyakan daripada mereka ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak dinafikan bahwasanya di antara mereka juga ada orang-orang yang beriman, seperti para nabi dan para rasul, antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Masih ada di antara mereka orang-orang yang beriman. Nah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ, walamma maknanya ketika, walamma dan ketika, walamma ja'ahum atau walamma dan ketika, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum, ja'a bermakna datang. Ja'a bermakna datang, ja'a fi'il madi, maf'ulnya adalah hum, dhamir jama' hum. Walamma ja'akum, ja'a disebut dengan fi'il madhi. Setiap fi'il pasti mempunyai maf'ul. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Mana fa'ilnya ja'a? Yaitu fa'ilnya ja'a adalah rasulun. Terletak setelah maf'ul. Walamma ja'akum rasulun, dan ketika datang kepada mereka seorang utusan. Rasulun di sini maknanya utusan. Kedudukannya rasulun menjadi fa'il. Setiap ada pekerjaan pasti ada orang yang mengerjakan. Setiap ada orang yang datang, setiap ada kedatangan pasti ada orang yang datang. Siapa yang datang di sini? Rasulun. Ini kedudukannya menjadi fa'il daripada lafaz ja'a. Sedangkan maf'ulnya adalah dhamir jama' hum, kepada mereka. Maf'ul yang terdiri daripada isim dhamir. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi, dan ketika datang kepada mereka seorang utusan daripada Allah, min indillah, daripada sisi Allah. Min di sini adalah huruf jar, indi adalah majrur atau al-masbuk biharfil jar. Min tugasnya atau fungsinya adalah mengkasrohkan akhir perkataan isim. Asalnya di sini adalah indah. Indah. Nah, setelah dimasukkan huruf min maka menjadi min indillahi. Indi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Min indillahi, daripada sisi Allah. Musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitab. Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan rasulun di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Dan ketika atau setiap datang kepada mereka seorang rasul atau seorang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang bersama mereka. Musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Lima ma'ahum, lima ma'ahum, di sini adalah isinya adalah kitab Taurat.
Yang dimaksud kitab Taurat. Musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang bersama mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Ini perbuatan orang Yahudi. Dulunya berjanji kepada Allah, jika suatu saat nanti datang seorang rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mempercayai, maka mereka akan mengimani, maka mereka akan mempercayai, maka mereka akan mengikuti Nabi tersebut, akan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh oleh Rasul tersebut. Akan tetapi di sini Allah jelaskan, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha di sini adalah nabadha fariqum, melemparkan. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, maka sebahagian orang-orang yang diberikan Alkitab atau sebagian orang-orang yang diberikan kitab Allah, bukan kitab Allah, maka sebagian orang-orang yang diberikan Alkitab melemparkan kitab itu wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Jadi artinya nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Kalau kita terjemahan dalam satu kali, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, maka sebahagian daripada mereka melemparkan kitab itu wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Nabadha adalah fi'il madi. Fi'il madi. Nabadha fariqun. Nabadha adalah fi'il. Fa'ilnya adalah fariqun. Tadi sudah dijelaskan, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya di sini adalah fariqun. Minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Minal ladzina utul kitaba. Minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang yang diberikan. Yang diberikan. Ini mafni majhul. Yang diberikan Alkitab. Minal ladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab. Kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yaitu Alkitab yang dimaksud adalah kitab Allah. Kitab Allah yaitu kitab Taurat. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum, seakan-akan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, ka'annahum, ka di sini bermakna seakan-akan. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum. Dalam ayat ini perkataan rasulun maknanya adalah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, terkhususnya Yahudi yang ada di Madinah, mereka yang dulunya berjanji ingin beriman, mau beriman kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenyataannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka tidak mengimani. Padahal Rasul yang datang atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sesuai dengan sifat-sifat yang dijelaskan dalam kitab Taurat mereka. Sifat mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan dalam kitab Taurat mereka. Musaddiqul lima ma'akum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tentang kitab-kitab Taurat itu. Dan juga dalam Al-Qur'an membenarkan tentang kitab-kitab Taurat yang ada pada mereka. Akan tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya pada akhir zaman akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Taurat mereka. Mereka dulunya pernah berjanji bahwasanya mereka akan beriman. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam datang, nabada fariqum minal ladzina utul kitab, mereka sebagian daripada mereka melemparkan kitab itu di belakang punggung mereka. Maksudnya adalah mereka tidak mau mengamalkan terhadap isi atau terhadap penjelasan yang ada dalam kitab Taurat tersebut tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Mereka tidak mengamalkannya. Mereka meninggalkannya, tidak menghiraukannya, tidak memperdulikannya. Ka'annakum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah al-haqqu min rabbihim. Bahwasanya yang datang kepada mereka seorang nabi itu adalah hak, yaitu benar. Bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Akan tetapi mereka seakan-akan bodoh, seakan-akan tidak mengetahui, padahal mereka hakikatnya mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat itu adalah benar, sesuai. Ka'annakum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Ini maknanya mereka seakan-akan bodoh, padahal mereka sesungguhnya mengetahui tentang kenyataan dan kebenaran hal itu. Kemudian dalam ayat ini mereka meninggalkan sesuatu yang hak. Walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annakum la ya'lamun. Dalam ayat ini orang Yahudi meninggalkan sesuatu yang hak. Sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka, mereka tinggalkan. Nah, apabila mereka meninggalkan sesuatu yang hak, maka mereka lebih memilih sesuatu yang batil. Mereka lebih memilih mengerjakan sesuatu yang batil. Apa itu? Ayat berikutnya, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Apa sekarang yang mereka ikuti jika meninggalkan sesuatu yang hak, yaitu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, wattaba'u, dan mereka mengikuti, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah ittaba'a. Ittaba'a. Bentuk yang kedua adalah ittaba'a. Bentuk yang ketiga atau jama' adalah ittaba'u. Ittaba'a, dia mengikuti satu orang. Ittaba'a ditambah alif, mereka berdua mengikuti. Ittaba'u, mereka semua mengikuti. Jadi ittaba'a adalah fi'il madhi yang mengikut wazan ifta'ala. Ifta'ala. Nah. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang dibacakan oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan ala mulki Sulaiman di masa kerajaan Sulaiman. Ala mulki Sulaiman, di masa kerajaan Sulaiman. Oke. Ma tatlu syayatin, apa yang diikuti oleh mereka, sesuatu yang dibacakan oleh syaitan. Tala yatlu, di sini ma di sini adalah isim mausul, maknanya adalah sesuatu. Ma menjadi maf'ul. Tatlu syayatin, asyayatin, tala yatlu. Perkataan tala yatlu. Tala yatlu, yatlu adalah fi'il mudhari dari perkataan tala. Tala fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau atau past tense. Tala telah membaca. Yatlu akan membaca. Akan membaca. Tatlu syayatinu. Tatlu syayatinu, di sini tatlu fi'il mudhari'nya adalah huruf ta, menunjukkan muannas. Menunjukkan muannas, menunjukkan fa'ilnya muannas. Fa'ilnya di mana? Asyayatinu. Menjadi fa'il dari lafaz tatlu.
Asyayatinu di sini adalah jamak. Jamak daripada syaitan. Syaitan adalah satu syaitan. Asyayatin banyak syaitan. Maka di sini tatlu syayatinu karena fa'ilnya terdiri daripada isim jamak, maka fi'ilnya muannas. Fi'ilnya muannas, fi'il mudhari'nya muannas. Mana yang menunjukkan fi'il mudhari'nya muannas? Itu huruf ta. Tatlu syayatinu. Asalnya yatslu. Kalau fi'ilnya laki-laki, yatslu. Seperti contoh, yatslu Muhammad. Muhammad akan membaca. Di sini tatlu syayatinu. Syaitan-syaitan membaca. Syaitan-syaitan membacakan. Jadi wattaba'u ma tatlu syayatinu, makna syaitan adalah dari perkataan syatunah, yaitu jauh daripada rahmat. Syatunah ay ba'uda min ar-rahmati, yaitu jauh daripada rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terlaknat atau yang terkutuk. Jadi asyaitan di sini syayatin jamak daripada syaitan yang bermakna jauh daripada rahmat. Ala mulki Sulaiman ay ala ahdi Sulaiman, yaitu di masa kerajaan Sulaiman. Jadi apa yang dimaksud di sini? Ketika orang-orang Yahudi tidak mau mengambil sesuatu yang hak, tidak mau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang hak, maka mereka lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang batil, yaitu mereka lebih memilih apa yang dibisikkan oleh setan kepada mereka. Mereka lebih memilih jalan-jalan setan, yaitu setan yang mengajarkan tentang sihir. Setan yang mengerjakan tentang sihir. Di mana setan ini di waktu kerajaan Nabi Sulaiman terjadi atau banyak di kalangan mereka atau umat-umat Nabi Sulaiman yang mengerjakan sihir. Di mana setan-setan di waktu itu mengerjakan manusia tentang sihir. Jadi ketika itu tersebarlah sihir. Ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi dulu mereka lebih memilih untuk mengikuti jejak-jejak syaitan, yaitu mereka belajar tentang sihir. Di mana tentang sihir ini akan dijelaskan dalam lanjutan ayat ini. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru. Di mana dalam ayat ini wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, di mana orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah kafir, telah kafir karena Nabi Sulaiman mengajarkan sihir kepada manusia. Bahkan orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yaitu lantaran karena Nabi Sulaiman mempunyai sihir. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan itu dengan pelantara sihir. Nah, ini perkataan orang-orang Yahudi. Perkataan orang-orang Yahudi. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya orang-orang Yahudi mendakwa atau menuduh Nabi Sulaiman adalah seorang yang kafir karena Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru." Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara, wa ma di sini ma nafi. Sama dengan la, maknanya nafi. Ada la nafi, ada ma nafi. Kedua-duanya adalah bermakna tidak. Kadang ma di sini bermakna isim mausul. Ada ma yang bermakna ma nafi, ada ma yang bermakna isim mausul. Yang di sini ma yang masuk kepada fi'il madhi di sini bermakna ma nafi. Wa ma kafar, dan tidak kafir. Jadi perkataan kafara maknanya kafir. Jadi wa ma kafaru Sulaimanu maknanya Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafaru Sulaimanu, dan Sulaiman tidak kafir. Kafaru fi'il, fa'ilnya adalah Sulaimanu. Siapa yang tidak kafir? Sulaiman, yaitu Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina
kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Walakin asy-syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan kafaru kafir. Walakin asy-syayatin kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itu yang kafir. Apa yang dimaksud walakin asy-syayatin kafaru? Oke. Jadi setelah orang-orang Yahudi mengatakan atau mendakwa bahwasanya Nabi Sulaiman adalah orang yang kafir karena telah mengajarkan sihir kepada manusia, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya bukan Nabi Sulaiman yang kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa syaitan-syaitan itu kafir? Karena mereka yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yu'allimuna, mereka mengajarkan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Oke. Jadi yang kafir pada hakikatnya adalah syaitan, karena syaitan itu adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Karena setan mengajarkan sihir kepada manusia. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang belajar sihir atau orang sihir itu adalah kafir karena mereka berlandaskan atau mengambil dalil dari ayat ini. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang sihir, para penyihir atau orang yang belajar sihir itu adalah kafir. Kafir. Dan sebagian juga ada yang tidak mengkafirkan. Wallahu a'lam. Wa ma kafaru Sulaimanu walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Oke. Perkataan 'allama yu'allimu maknanya mengajarkan. Mengajarkan. 'Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan. Di sini yu'allimuna disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang rafa dengan nun. Yu'allimuna. Asal kata dia yu'allimu. Ini bentuk jamak. Bentuk tasniyah, bentuk yang kedua yu'allimani. Bentuk jamaknya adalah yu'allimuna ditambah waw dengan nun. Mereka mengajarkan, yu'allimuna. Mengajarkan kepada siapa? Yaitu kepada manusia. Di sini adalah an-nas, kedudukannya menjadi maf'ulun bihi atau objek. An-nas. As-sihra di sini boleh dikatakan maf'ul yang kedua. Maf'ul sanin. نعم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Oke, di sini وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Wama unzila 'alal malakaini, dan sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat di Babila, di negeri Babilonia, yaitu negeri Babil di kota Irak. 'Alal malakaini bi Babila wama unzila 'alal malakaini, dan sihir maknanya ma di sini adalah makna alladzi. Mana alladzi, mana isim mausul. Sebenarnya dalam perkataan wama unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, ma di sini bermakna dua. Ada yang ulama yang mengatakan ma nafi, ada yang mengatakan ma di sini adalah ma mausul yang bermakna alladzi. Yang bermakna alladzi. Tetapi yang paling zahir adalah di sini ma adalah isim mausul yang bermakna alladzi. Wama unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, dan sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah dua malaikat. Dua malaikat. Alal malakaini. Dua malaikat. Siapa yang disebut? Yang dimaksud dengan dua malaikat tersebut yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut. Nah. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini lebih memilih jalan-jalan yang dikatakan oleh syaitan kepada mereka, yaitu bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seseorang yang kafir dan karena telah mengajarkan sihir kepada manusia.
Kemudian wama unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Jadi yang pertama di sini setan mengajarkan sihir kepada manusia. Setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Yang kedua, wama unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Yang kedua, sihir yang diturunkan kepada dua malaikat. Maksudnya ada dua malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia. Akan tetapi di dalam mereka mengajar kepada manusia dijelaskan di sini wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sihir yang diajarkan oleh mereka kepada manusia itu hanya cobaan saja. Kita akan jelaskan berikutnya. Oke, jadi wama unzila 'alal malakain di sini adalah 'alal malakain, malakun satu malaikat, malakani dua malaikat, 'alal malakaini dua malaikat. 'Alal malakaini dua malaikat. Di sini 'ala adalah huruf jar yang mengejarkan akhir perkataan isim. Di sini ejarnya adalah ya dan nun. Ya dengan nun. Jadi al-malakain majrur atau dijarkan atau tanda ajarnya adalah ya dan nun. Ya dan nun. Alal malakain yaitu dengan iya. Bukan dengan ya nun, tetapi dengan iya. Dengan ya. Alal malakain atas dua malaikat bibabil Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Wama yu'allimani dan mereka berdua tidak mengajarkan seseorang wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wama yu'allimani min ahadin dan mereka berdua tidak mengajarkan sihir kepada seseorang hatta yaqula sehingga mereka berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun. Innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami adalah fitnatun, sebuah cobaan saja. Fitnatun, fitnah atau cobaan. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Naam. Jadi dalam ayat ini, ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi orang Yahudi itu mengikuti apa yang dikatakan setan, di mana setan itu mengajarkan sihir kepada mereka. Setan mengajarkan sihir kepada mereka, itu yang mereka ikuti pertama. Kemudian sihir yang kedua adalah sihir yang mereka ikuti adalah sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu di negeri Babil Harut dan Marut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Hakikatnya dua orang malaikat ini sebenarnya mereka tidak mengajarkan sihir kepada seseorang. Hakikatnya mereka tidak mengajarkan sihir kepada seseorang sebagaimana seseorang itu mengajarkan ilmu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Hakikatnya bukan seperti itu, akan tetapi hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, sehingga mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah cobaan fala takfur. Jadi mereka dua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali setelah mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Apa yang dimaksud wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, bahwasanya sihir yang diajarkan oleh dua malaikat ini yaitu Harut dan Marut ini adalah cobaan bagi manusia. Sesungguhnya sihir yang diajarkan dua malaikat itu hanya sebagai cobaan saja. Macam mana cobaan tersebut? Yaitu, adakah mereka yang belajar sihir itu wa ma yu'allimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Adakah mereka berdua itu ingin belajar sihir, kemudian dengan itu mereka akan menjadi kafir atau tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Oke. Dalam ayat ini seperti mana yang kita ketahui bahwasanya malaikat adalah hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat. Nah, dalam ayat ini kita timbul tanya. Di sini yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kalau demikian, kenapa di sini ada dua malaikat yang mengajarkan sihir? Padahal malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah melanggar janji Allah, tidak pernah berbuat kejahatan atau kejelekan apapun. Kenapa di sini ada malaikat yang membawa sihir kemudian mengajarkan kepada manusia? Seperti yang dikatakan oleh Dr. Usman Al-Khamis, bahwasanya ada tiga sebab. Ada tiga sebab kenapa malaikat itu mengajarkan sihir. Sebab yang pertama, di masa Nabi Sulaiman alaihissalam telah tersebar begitu banyak tentang sihir. Telah tersebar tentang sihir-sihir di antara mereka. Dan ketika itu ada percampuran antara mukjizat dengan sihir. Maka manusia di waktu itu tidak dapat membezakan antara sihir dengan mukjizat. Mana yang mukjizat, mana yang sihir. Jadi ketika itu umat manusia tidak dapat membezakan antara sihir dengan mukjizat. Ketika di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian turunlah malaikat yang bertujuan untuk mengajarkan sihir. Nah, di dalam mengajarkan sihir itu tujuannya adalah yang pertama untuk membezakan di mana yang disebut sihir atau apa itu sihir dan apa itu mukjizat. Jadi tujuan yang pertama malaikat mengajarkan sihir itu adalah untuk membezakan yang dimaksud dengan sihir dan yang dimaksud dengan mukjizat. Itu tujuan yang pertama. Malaikat mengajarkan sihir kepada manusia di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab yang terdapat dalam Al-Quran ini, yaitu adalah innama nahnu fitnatun fala takfur, yaitu mereka berdua para malaikat mengajarkan sihir itu karena mereka ingin mencoba keimanan manusia. Ingin mencoba keimanan manusia di waktu itu. Adakah mereka kafir dengan belajar sihir tersebut? Apakah mereka mau belajar sihir? Atau mereka lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu salah satu atau dua sebab kenapa malaikat itu turun ke bumi di waktu itu untuk mengajarkan sihir. Jadi yang pertama alasannya adalah untuk membezakan di antara mukjizat dengan sihir. Kemudian yang kedua adalah mereka mengajarkan sihir karena ingin mencoba. Karena sihir itu adalah cobaan. Ingin mencoba keimanan manusia. Kemudian sebab yang ketiga adalah untuk membezakan antara nabi dengan tukang sihir. Itu yang ketiga. Untuk membezakan antara nabi dengan sihir. Ini yang dikatakan oleh Dr. Al-Khamis, Usman Al-Khamis. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Jadi sebelum dua malaikat ini mengajarkan sihir kepada manusia, maka dua malaikat ini telah memberikan nasihat kepada manusia tersebut, kepada orang-orang yang ingin belajar sihir. Sesungguhnya kami adalah cobaan. Kami mengajarkan sihir ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan kafir setelah
kalian belajar sihir. Kemudian di sini fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Oke. Kemudian setelah dua malaikat itu menjelaskan bahwasanya kami adalah fitnah, adalah sebagai cobaan bagi kalian. Sesungguhnya kami bukan mengajarkan sihirnya, sesungguhnya kami adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba kalian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Fayata'allamuna, maka mereka belajar. Fayata'allamuna, maka mereka belajar. Okey. Yata'allamu di sini maknanya belajar. Kalau 'allama yu'allimu, mengajar. Jadi ada perbezaan. 'Allama yu'allimu, mengajar. Kalau ta'allama yata'allamu, belajar. Semua dua kalimat ni 'allama yu'allimu dan yata'allamu dan yata'allamuna itu asal katanya adalah dari perkataan 'alima ya'lamu, mengetahui. Mengetahui. 'Alima ya'lamu adalah fi'il sulasi mujarrad. Kemudian dirubah kepada fi'il sulasi mazid menjadi yu'allama yu'allimu. Kemudian dirubah lagi menjadi ta'allama yata'allamu. Kalau 'alima ya'lamu, mengetahui. Kalau 'allama yu'allimu, mengajarkan atau memberitahu. Kalau ta'allama yata'allamu, mempelajari atau belajar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Maka mereka mempelajari sihir yang dapat memisahkan di antara suami dan istrinya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Maka mereka belajar kepada keduanya, atau maka mereka mempelajari sihir atau sesuatu yang dapat memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Antara suami dengan istrinya. Oke. Minhuma di sini dhamirnya huma dhamir ghaib merujuk kepada dua malaikat. Alal malakain. Fayata'allamuna, maka mereka manusia fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawjih. Jadi orang-orang Yahudi itu belajar kepada dua malaikat tentang sihir yang dapat memisahkan dua pasangan antara suami dengan istri. Ini yang disebut tiwalah. Tiwalah itu adalah satu jenis sihir. Satu jenis sihir tiwalah. Tiwalah ini kegunaannya untuk menjadikan dua pasangan saling mencintai atau saling membenci. Itu disebut dengan tiwalah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sila antum boleh cek dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah jampi-jampi atau bacaan-bacaan yang tidak jelas artinya, atau kalimat-kalimat yang bermakna kafir, atau terdapat nama-nama syaitan, wat tamaima, dan tangkal atau jimat yang digantungkan atau yang dipakai di leher, wat tiwalata, dan tiwala itu maksudnya tadi adalah sesuatu
sihir yang dapat memisahkan dua pasangan atau membuat mereka berdua menjadi saling mencintai, syirkun adalah syirik. Syirkun adalah syirik. Jadi tiwalah ini adalah sebagian daripada na'un minasyirki, sejenis sihir. Jadi seseorang yang mempelajari sihir berarti dia adalah syirik. Dia telah syirik. Ar-ruqa, ruqiyah, kemudian tangkal atau jimat, kemudian tiwala itu adalah syirik. Maka kita harus menjauhinya. Jadi orang-orang di waktu itu di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka belajar sihir kepada dua malaikat. Dan sihir yang diajarkan oleh mereka pertama kali adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu sihir yang dapat memisahkan di antara dua pasangan. Yang mana sihir ini sangat kuat sekali. Sihir apabila setan dapat memisahkan dua pasangan laki-laki dan perempuan, maka itu adalah sebaik-baik tugas setan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis, silakan antum boleh cek hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-2813. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'asu sarayahu. Kemudian iblis itu mengutus para juridnya, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Jadi iblis itu meletakkan singgasananya dia di atas air. Kemudian iblis itu mengutus para tentaranya. Siapa tentara atau para juridnya iblis itu? Setan dan jin. Jin adalah para jurid atau tentara iblis. Sedangkan iblis adalah rajanya. Adalah raja daripada jin. Fa'adnahum minkum manzilatan a'zamukum fitnatan. Yang paling dekat sekali dengan iblis adalah jin yang sangat besar menggoda manusia. Jadi jin yang sangat dekat sekali dengan iblis adalah mereka yang dapat menggoda manusia atau mereka yang mempunyai tugas yang paling berat. Yaji'u ahaduhum fayaqul, maka salah satu di antara mereka datang, fayaqul, mereka berkata, fa'altu kada wa kada. Salah satu di antara jin itu datang kepada iblis membawa laporan, membawa report. Dia berkata, fa'altu kada wa kada. Aku telah berbuat seperti ini, seperti itu. Aku telah mengganggu orang solat. Aku telah membuat seseorang meminum khamr. Aku telah membuat seseorang berzina. Apa jawaban jin? Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kamu ini tidak berbuat sesuatu apapun. Ini sudah biasa. Ini sudah biasa. Ini sudah biasa. Kata iblis. Karena pekerjaan seperti itu bagi jin sudah biasa. Sudah biasa. Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Nah, ini tugas setan yang paling agung. Tugas jin yang paling agung. Apa itu? Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul, maka di antara jin yang lain datang, kemudian dia berkata kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan orang itu kecuali aku telah memisahkannya dengan istrinya. Jadi ada salah satu jin membawa laporan kepada iblis. Dia berkata, aku tidak meninggalkan manusia itu kecuali aku telah ceraikan dua pasangan tersebut. Antara laki-laki dengan, antara suami dengan istri. Apa jawaban iblis? Ini jawaban iblis. Qala fayudnihi minhu wa yaqul. Kemudian iblis itu mendekatinya.
Wa yaqul ni'ma anta. Dan iblis itu berkata, ni'ma anta. Tugas kamu, kerja kamu sangat bagus sekali. Nih. Jadi tugas jin yang paling berat sekali adalah memisahkan di antara dua pasangan, antara suami dengan istri. Dan ini sihir yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi kepada dua malaikat ketika di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Okay, kemudian وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sihir yang mereka pelajari. Walaupun mereka mempunyai sihir yang begitu hebat, dapat memisahkan dua pasangan antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri, Allah di sini menegaskan, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ, dan mereka sekali-kali tidak dapat memberikan mudarat atau tidak memberikan bahaya atau kemudaratan min ahadin kepada seseorang illa biidznillahi, kecuali dengan izin Allah. Illa biiznillahi, kecuali dengan izin Allah. Okay. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi walau bagaimanapun, walau mereka ini mempunyai sihir yang begitu agung, yang begitu besar sekali dapat memisahkan antara orang laki-laki dengan orang perempuan, maka Allah mengatakan وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka itu tidak akan dapat memberikan mudarat kepada orang lain kecuali izin Allah. Walaupun mereka menyihir dua pasangan, akan tetapi Allah tidak mengizinkan hal itu, maka sihir itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna. Semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak memberikan manfaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seseorang tidak dapat memberikan mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka bikalimatin. Inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajari sesuatu kepada kamu tentang kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang memberikan manfaat. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tajahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillaha. Ketika kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika kamu ingin meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya orang-orang atau semua umat manusia, jika mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu, maka mereka sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kecuali hal tersebut telah ditentukan kepada kamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan apabila semua manusia dari timur hingga barat mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, untuk membahayakanmu, lam yadurruka illa bi syai'in, maka sekali-kali mereka tidak akan memberikan mudarat kepada kamu, qad katabahu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali hal tersebut telah ditentukan atau telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Dalam Lauhil Mahfuz. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu tidak dapat memberikan mudarat kepada orang lain kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ianya sihir,
Seperti sihir yang terdapat dalam ayat ini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji. Walaupun mereka memiliki sihir yang dapat merusak hubungan dua pasangan, maka mereka tidak akan memberikan mudarat dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Oke. Sini ada perkataan illa biiznillah, illa biiznillah. Perkataan iznun adalah maknanya izin. Izin atau permit. Jadi perkataan izin atau permit itu berasal dari perkataan adzina ya'danu iznun. Adzina ya'dinu iznun, iznan. Yaitu iznun adalah perkataan izin. Jadi izin itu diambil daripada perkataan bahasa Arab iznun, izin, meminta izin, meminta kebenaran. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka semua mempelajari sesuatu yang dapat memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Oke. Apa yang dimaksud wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum? Sesungguhnya mereka ini, orang-orang Yahudi, belajar sihir itu hanya dapat memberikan mudarat kepada mereka. Hanya akan menyiksa mereka sama ada di dunia maupun di akhirat. Wala yanfa'uhum, dan sihir yang mereka pelajari tidak akan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jadi dalam ayat ini wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Jadi sihir yang dipelajari oleh mereka tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Justru sebaliknya, sihir yang mereka pelajari akan memudaratkan kepada mereka. Seperti mana yang kita ketahui bahwasanya kehidupan orang tukang sihir ini dia tidak tenang karena dia banyak musuh. Karena dia banyak musuh. Bahkan kalau di kampung ana, di negeri sana, orang sihir ini dibunuh. Orang ini bukan dia ditangkap oleh polis, bukan, akan tetapi masyarakat di sekitarnya menangkap langsung kemudian dibunuh. Ada sebagian seperti itu. Ini salah satu dampak atau efek mudarat, efek negatif kepada tukang sihir. Jadi mereka ketika hidup di dunia, mereka tidak merasa ketenangan. Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berteman dengan setan dan jin. Setiap waktu mereka selalu beribadah dan minta pertolongan kepada jin. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمَا لَهُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا, dan sesungguhnya mereka sungguh telah mengetahui. وَلَقَدْ عَلِمُوا, laqad alimu di sini qad bermakna sungguh-sungguh. Alimu, mereka mengetahui. Walaqad alimu, dan mereka sungguh mengetahui. Oke, perkataan yanfa'uhum. Perkataan yanfa'uhum dan perkataan ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Oke. Kita sering mendengar perkataan mudarat. Mudarat. Kemudaratan. Jadi kemudaratan itu dia diambil daripada bahasa Arab, yaitu darra yadurruh. Darrah yadurruh, memudaratkan atau membahayakan. Jadi perkataan mudarat itu diambil dari perkataan bahasa Arab darra yadurruh. Darra yadurruh. Mudarat. Kemudian perkataan manfaat atau munafaat. Perkataan munafaat juga diambil dari perkataan bahasa Arab, yaitu manfaatun. Manfaat dari perkataan nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u naf'an wa manfa'an. Nah, jadi perkataan manfaat atau munafaat yang digunakan dalam bahasa Melayu, dia berasal daripada perkataan bahasa Arab, yaitu manfaatun, manfaat. Sedangkan manfaatun itu diambil daripada perkataan nafa'a yanfa'u. Nafa'a telah memberikan manfaat. Jadi kalau kita
membaca Al-Quran, kemudian kita berjumpa dengan perkataan yadurru atau yanfa'u atau darun seperti perkataan ini. Darun ini adalah isim fa'ilnya. Jadi perkataan darra yadurru, darun, darun. Orang yang memberikan mudarat. Sedangkan nafa'a yanfa'u adalah memberikan manfaat, memberikan manfaat. Kalau kita jumpa dalam ayat Al-Quran selain perkataan wala yanfa'uhum, ada lagi perkataan apa? Wala yanfa'uhum. Selain perkataan yanfa'uhum, wala yanfa'uhum. Ada perkataan yanfa'una, wala yaduruna, wala yanfa'una. Apa lagi? Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran. Dalam ayat disebutkan kulla amliku li nafsi darran wala naf'an. Darran adalah mudarat atau bahaya atau kemudaratan. Naf'an adalah manfaat. Naf'an adalah manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu Walaqad alimu laman ishtarahu, dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu, sesiapa yang membeli sihir itu, yang membeli sihir itu, maknanya menggunakan. Laman ishtarahu walaqad alimu, dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu, siapa yang membeli sihir itu, maksudnya menggunakan sihir itu, maksudnya ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya bagian di akhirat. Maka tidak ada baginya bagian di akhirat, yaitu mereka tidak mendapatkan bagian surga di akhirat. Khalaqun artinya bagian atau keuntungan. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang telah membeli sihir itu, yaitu maknanya orang yang telah menggunakan sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya keuntungan atau bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wala bi'sa ma syaraw bihi, dan paling buruknya sesuatu yang mereka beli dengan diri mereka sendiri. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, dan paling buruknya sesuatu yang mereka beli sihir itu dengan diri mereka sendiri. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Law kanu ya'lamun, jika mereka benar-benar mengetahui. Law kanu ya'lamun, jika mereka telah mengetahui. Jadi maksud dalam walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang yang belajar sihir nih, orang yang menggunakan sihir, orang yang telah membeli sihir itu, maka mereka tidak akan beruntung di akhirat nanti. Mereka tidak akan mendapatkan bagian surga, bahkan mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam karena mereka telah berbuat sihir. Mereka telah mengikuti jejak-jejak syaitan. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun, karena mereka telah membeli sihir itu, maksudnya mereka telah melakukan sihir, telah belajar sihir, kemudian mempraktekkannya kepada orang, maka itu maka itu adalah seburuk-buruknya pekerjaan. Seburuk-buruk pekerjaan law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Naam. Hadza wallahu a'lam. Ini saja yang ana boleh sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan menyambungkan
ayat berikutnya pada minggu datang, iaitu ayat yang ke-103 insya-Allah taala. Okey, hadza wallahu alam. Aqulu astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.